juga gitu kan. Tapi Sama counter sulit. Roger juga bisa. Iya, sulit banget. Ada Selena, Pupa. Gimana coba majunya? Yang aku concernnya adalah sustain dari Brands mulai hidup di line up down Iya. sampai dia punya item untuk bisa capable team fight. Itu yang aku pikirkan. Mungkin di sisi balik kenapa aku memilih Hayabusa dari tim Aranki, coba lihat yang nangkep Popol sama seorang Selena kan. Iya, Gak terlalu memaksa nggak yang serem-serem banget hero-hero nangkepnya gitu loh. Pertama gitu, dan kita bakal masuk di match Anarchy Hoshi versus Bigetron Alpha. Dan buat Biget Rovers dan juga Anarchy Kingdom, langsung aja ya komen di kolom chat, ramaikan hashtag BTRWin untuk para tim Biget Rovers dan juga hashtag FIFA Anarchy untuk para Anarchy Kingdom. Let's go. Dan tentunya masih dipandu oleh Ranger Mas dan juga Momo-chan. Oke, setelah ada harassment yang terjadi tadi di area atas menuju ke arah R7 ya, dengan Uranusnya kali ini akan sedikit memukul mundur. LJ juga melakukan hal yang sama di area mid, tapi first blood-nya langsung mengarah ke arah seorang Dreams. Wow, di bawah 1 menit. Oh my god, first blood-nya cukup cepat dari tim Anarchy Hoshi, diamankan oleh seorang Finn. Sedangkan Lemon meng-cutting minion di arah bottom lane dengan cukup baik. Lemon dia tahu, dan Finn bakal coba fokus untuk mendapatkan satu buah blue buff. Iya, masih bisa diamankan oleh Whisking kali ini, dan sempat sedikit terlambat ya dari Rainbow sendiri. Namun dari Brands dia mengamankan 1 red buff, dan masalahnya Whiskingnya di sini udah dapetin double buff. Yes, Whisking udah dapetin double buff. Whisking bakal lebih untuk menuju ke arah blue buff terlebih dahulu. Top boot sudah dibuat oleh seorang Bravo yang respect sekali dengan seorang Smeralda dari seorang Lemon. Sedangkan itu R7 yang sedang terseok-seok di arah top lane, dan King Brands kehilangan blue buff terlebih dahulu. Iya, di area bawah masih ada Lemon kali ini dengan Esmeraldanya yang bakal coba untuk mengharas ke arah Bravo yang bisa dibilang cukup tanky juga. Tapi di area atas lihat Takanya mencoba diharas dengan adanya R7 dan juga Finn yang memberikan setidaknya damage kecilan, tapi abis Leroy-nya nggak connect kali itu. Oke, gold buff di arah bottom lane di reset oleh seorang Lemon. Lemon kali ini mencoba untuk melakukan reset terlebih dahulu supaya seorang King Brand tidak berhasil mendapatkan gold buff, dan Whisking dikasih space banget. Langsung coba dihajar oleh seorang LJ, digigit oleh seorang Kupa yang belum level 4. Kupanya masih kecil, masih kicik Kupanya. Masih kiki, dan dari network kali ini masih coba dipegang oleh tim RQ Hoshi, dan sedikit aja ya, 900 lah. Ini boleh aku lihat ya. Kenapa? Menurut aku pribadi Brandsnya agak sedikit terhambat gak sih pergerakannya? Iya dong, pastinya, karena tadi dia juga nggak sempetin dapetin double buff kan. Terus Whisking kali ini sebenarnya cukup free banget dapetin semua farmingannya. Dan kayak Bigetron Alpha, mungkin mereka nggak mau terlalu bermain agresif karena yang mereka lawan adalah RQ Hoshi. Yes, benar banget. Bigetron Alpha biasanya cukup barbar. Barbar banget. Iya, tapi kali ini dia tahu dia nggak bisa langsung komit aja. Bahkan dari- Paksa team fight dan malah reset kayaknya red buffnya. Dan ternyata Popol harus diamankan. Malah buffing. Lebih fokus terhadap Popol dan Kupa. Polpanya ditumbangkan karena aku lihat tadi ke reset. Ke apa? Red buff ya? reset, tadinya dia bakal komit di tempat lain, sedangkan Turtle sudah didapatkan di lane of down untuk pertama kalinya kali ini ya. Udah muncul maksudnya. Iya, tapi kali ini Lemonnya masih coba untuk mengharas lagi ke arah Bravo. Dan sempat ada cutting minion juga yang dilakukan sama Lemon tadi tuh, sampai masuk deh ke area turret base dan juga auto turret dari tim Bigetron Alpha. Oke, sedangkan di arah top lane Dreams bakal coba untuk kabur. Dia ngebuka vision untuk para pemain tim Bigetron Alpha. Tapi susah nggak sih kayak gimana caranya dia mau rotasi untuk ngedapetin visionnya di mapnya selama ada Popol Kupa dan juga Selena. Tapi lihat Takanya kali ini dengan Chaos Assault lumayan memberikan damage yang cukup perih ke arah R7. Yes, berbantu dari sini. Alpha The Wild Dragon akan harap seorang LJ. LJ kali ini belum menggempur upaya dan flickernya. Dibalikan lagi keadaannya. Bigetron Alpha sudah mendapatkan 2 poin dari LJ. Iya, ini sih sebenarnya yang menyebalkan dari seorang Loi ya. Ketika kayak Yin Yang-nya udah connect juga dari lagi kena. Ketika dia coba keluarin dispersion, dikomboin sama rotationnya, kalau misalnya connect itu balik lagi ke lingkaran dari Loi sendiri. Dan itu memberikan burst damage yang cukup menyakitkan di early. Bukan hanya itu aja, para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka udah standby on position, bakal coba untuk The Wild Dragon terhadap seorang Whisky, tapi ternyata salah. LG yang ditendang untuk kali ini bakal coba dipasang dan dispersion dan juga rotation.
dan lagi-lagi King Brass berhasil mendapatkan, sorry bukan King Brass tadi, Rainbow ya. Iya, Rainbow-nya udah Rainbow lagi dapetin 2 dapetin 2 poin. poin. Kali ini Dreams gak punya Wave Dragon, bakal coba dipasang. Whisking harusnya dapetin Dreams, lihat bakal coba dikejar. Kali ini Serigalanya bakal dapetin 1 poin tambahan dari seorang Dreams. Dreams itu bakal dengan 1 kali garotan ke punggung. Selek loh. Saja langsung tumbang dari seorang Chow. Iya, dan dari arah Kiyoshi mereka nggak mau terlalu komit juga ke arah objektif turtle-nya karena udah ada rotasi dari Brans bersama dengan Rainbow tadi sempat mau menuju ke arah atas, tapi karena arah Kiyoshi tidak jadi mengambil objektifnya langsung di-cancel. Alright, serangan itu bakal coba digigit King Brassnya oleh seorang Kupa, tapi R7 mencoba untuk masuk dengan Iconic Ascent dan ternyata Taka masih bisa survive di sana bersama dengan seorang Brans. Iya, ini LG juga sebenarnya harus berhati-hati sih kalau menurut aku. Kayak dia udah ke pick off 3 kali. Dan itu yang dapetin poinnya adalah Rainbow juga. Brans sudah dapetin 1 poin. Ya untungnya ya, kalau misalnya dapat Brans 3 poin udah killing spree. Wah, Itu Kari kalau di early game udah kenyang, wah dia bakal enak banget di mid game ya. Sedangkan Whisking udah level 9 dari Brans level 8 masih tertinggal 1 poin menuju ke level 10 dari seorang Whisking dan LJ masih berani dia membuka map karena dia tahu seorang Dreams benar-benar fokus untuk ngebuka dan ngezoning para pemain dari tim Arashi Hoshi. Wah, Iya, tapi Dreams ini bisa dibilang kayak rotasinya cuma di area atas dan juga mid ya. Ya benar banget, dan Whisking berhasil mendapatkan 1 buah turtle karena dia tahu Bigetron Alpha di posisi bawahnya itu nggak butuh bantuan dari Bravo. Iya. Bravo kuat untuk one by one situation dengan seorang Lemon, sedangkan di arah top lane Taka kalau salah pergerakan sedikit ini bakal bahaya banget. Dan ada head to head player statistik di mana RR Kiyoshi dari LJ menempati posisi ke-17 dari KDA, sedangkan dari Dreams mendapatkan posisi ke-9. Iya, serangan R7 kali The Wave Dragon sudah keluar dari seorang Dreams dan Takanya masih mencoba untuk memberikan sedikit burst damage, tapi mati LG. Buffering. ada lagi-lagi diversion kali ini bakal mulai datang dari seorang Rainbow dan berhasil mendapatkan LG lagi-lagi ke pick off untuk yang keempat kalinya di area atas. LG terpick off 4 kali ini bukan hal yang bagus, sedangkan dari Bigetron Alpha kali ini bakal coba untuk masih pressure karena mereka sudah berhasil mendapatkan 2 point kill untuk Brans, 2 untuk Rainbow, dan Abyssal Row gak berhasil mengenai siapapun dari Finn. Kali ini Dreams sudah stand by position, udah ada Will Talker yang diamankan oleh seorang Whisking kali ini, dan Bigetron Alpha gak melihat adanya Lemon The Way of Dragon langsung ke arah seorang R7 dan gak ada follow up damage. Dreams, what are you doing bro? Terlalu jauh teman-teman untuk memaksakan keadaan, dan sedangkan Bravo menggunakan Avatar of Guardian untuk mundur. Iya, tapi sudah ada Lemon juga. Oh, ternyata nggak akan dicegat kali ini. Dan Brans udah nggak dapetin 2 poin di arah early-nya. Dan LG lagi-lagi bakal terpick off. Kali ini di area mid 5 kali untuk 7 menit pertama. Menurut aku itu cukup banyak banget sih. Oke, The Way of Dragon, oh ternyata tidak ada, dan Lemon dapat masih mendapatkan seorang Brans, gak punya flicker. R7 Brans bakal kemana? Gak boleh pulang, maunya digoyang Brans. Purify-nya udah dipakai kali ini, gak ada yang bisa nge-cover Brans. Brans ditinggalin seorang diri, oh my god. Itu adalah hal yang cukup merugikan untuk tim Bigetron Alpha. Sedangkan dari tim Arashi Hoshi bakal fokus untuk mendapatkan 1 buah turret. The Way of Dragon terhadap seorang Whisking, gak ada follow up damage. Gak ada Whisking, lihat masih bisa berhasil, dan di arah belakang Lemon dapetin seorang Rainbow. Iya, berhasil nge-pick off ke arah supportnya. Meskipun kayak The Wave Dragon udah connect ke arah Whisking, tapi tadi Lemon berhasil memisahkan setidaknya Loi-nya dari teman-teman Bigetron Alpha. Bener banget, dan Whisking bakal coba untuk mendapatkan 1 buah turtle terlebih dahulu tanpa ada basa-basi, dan blue buff dari seorang Brans diambil kembali untuk kedua kalinya. Brans nggak menggunakan blue buffnya, dan Dreams ini nggak boleh salah tendang lagi. Kalau Dreams nggak langsung fokus ke arah seorang Whisking, dia bakal bisa kehilangan momentum karena Whisking udah level 12, itemnya udah cukup
kuat. Bravo udah punya dominance ice. Boleh kita lihat itemnya sedikit, Pak Produser? Iya, kita butuh itemnya juga nih untuk melihat apakah dari seorang Brans dia bisa dibilang cukup ketertinggalan jauh juga dari sisi item. Yes, sepertinya ada tim fight di arah mid lane dan bakal coba dipaksa para pemain dari tim RRQ Hoshi harus mundur. Brans dengan speedy live build-nya. Ada Trip di sana, Avatar of Guardian masih mendapatkan seorang Pin, bakal coba dikomit. Lihat di sana, Pin harus tumbang dan ternyata ada Whisky yang gak bisa kemana-mana, gak boleh pulang, mau jadi goyang. Lemon dengan selendang asmaranya masih mencoba untuk membantu seorang Brans. Falling Star Moon ternyata Purify udah ada kembali. Oh, tapi lihat di sisi belakang ternyata Bravo-nya mulai langsung mengharus lagi dan lagi. Rainbow yang sempat terpick off, LG-nya mulai hilang, tapi lihat Whisky-nya udah mulai datang dengan Monster Transformation dan langsung Dreams-nya dicakar begitu saja. Gak akan dikasih pulang. 2 untuk kedua tim di area jungle sungai ya tadi ya. Oke, RRQ Whisking kali ini kita lihat. penjaga Dia GH. walaupun udah lama jaga GH, tapi kita bakal lihat replay by Axe terlebih dahulu. Iya. Ini ada tim fight. Ini yang tadi The Boy of Dragon ke Whisky. Terus lihat oke, masih Lemonnya sempat mau apa ya, bisa dibilang kayak ngejauhin seorang Rainbow. Padahal Rainbow tadi udah coba buka diversion ya. Yes, tapi kita lihat di sini udah ada itemnya. Roger menuju Endless Battle, Brans menuju ke arah Apocalypse Ring. Wah, ini bakal lebih ini sih, dari Brans bakal lebih sustain dibandingkan seorang Roger ya. Iya, Endless tapi kalau Battle Windtalker udah punya 2. Iya kan? juga iya. Sayang Sedangkan soalnya di sini. sayang, tapi dari network masih diungguli sama Whisky. Ketika ini udah mulai dibuka Dreams-nya bakal hilang begitu saja. Bravo pun bakal coba di-dive sepertinya dari tim RRQ. Dan masih terkena stun juga, digigit-gigit sama kupanya. Bravo-nya masih bisa bertahan, masih bisa survive dari seorang Gatot Kaca. Iya, bener banget. Dan udah ada satu buah Lord yang dicakar oleh seorang Whisky. Bapak Lord yang terhormat udah dikelintikin kali ini. Dan udah ada, kita lihat ultimate-nya. Dan ternyata gak ada yang datang. Iya. Gak ada yang berani datang. Teleport dari seorang Rainbow. Gak ada yang masuk. Sedangkan Whisky bakal bebas bantu untuk dapetin Lord yang pertama tanpa ada kontes sama sekali. Iya, Trans dari sisi network juga kejauhan. R7 dia benar-benar nge-zoning out semua teman-teman dari Bigetron Alpha biar nggak ada yang bisa nge-contest Lordnya. Meskipun akhirnya dia harus terpick off, tapi setidaknya Lordnya masih bisa diamankan oleh RRQ Hoshi tanpa ada gangguan dari Bigetron Alpha. Ya, tadi bisa dibilang itu buying time banget gak sih? Lemon, lihat di ITB agro damage gitu. dari turretnya, tapi lebih fokus dan 3 orang di arah top lane. Ini kalau 2 orang RRQ didapetin sih bahaya banget. Dan Lemon lihat, dispenser rotation-nya. Masih ada flicker dari seorang Pin, tapi nggak bisa terlalu lama bergerak ya. LJ bakal coba untuk membantu. Whisking juga berada di arah top lane kali ini. Uta siap untuk mendapatkan satu buah duel dragon, tapi Drip ternyata tergigit. Belum kena. Drip gak bisa luar duel dragon, dia belum keluar sama sekali. Datangkan di arah belakang, memberikan chaos assault-nya. Whisking hampir saja teleport ikut ke sana. Iya, itu kan hampir kan? Iya, hampir banget. Tapi kayaknya tadi Taka flickernya salah deh. Kayaknya dia flickernya sempat nabrak ke tembok ya. Iya, itu kalau Whisking bisa ikut ya, terbang juga itu bareng sama para pemain Bigetron Alpha. Iya, balik ke base Bigetron kayaknya. Tapi Lordnya kayaknya udah masuk di area bawah. Bakal coba dicicil terlebih dahulu oleh Brans. Dan ini selalu split push yang dilakukan sama RQ Hoshi ya. Yes, benar banget. Tapi lihat apa tergugat dia berhasil mendapatkan 2, bakal coba dihajar dan Bravo gak bisa kemana-mana. Lihat terlalu tebal. Bravo, too tanky untuk di pick off di arah mid lane. Iya, tapi ternyata F7 masih coba untuk mencicil. Ini agak sedikit sulit karena memang cuma minion aja satu yang masuk. Dan dari Bigetron Alpha mereka udah menyisakan inhibitor aja. Harus berhati-hati jangan sampai mereka ke pick off. Karena kalau misalnya ke pick off ini bisa menjadi straight push untuk tim RRQ Hoshi. Yes, bukan hanya itu aja. RRQ Hoshi biasanya di menit yang ke-10 ketika dengan Lord yang pertama mereka berhasil dapetin satu buah turret, tapi ternyata ini enggak. Dan Bravo dengan Gatot Kacanya mempopulerkan hero tank tersebut di MPL season ini. Wow, ini fakta cool dari Axe kita ya. Karena memang Gatot Kaca nih bisa bilang hero yang udah mulai masuk ke meta juga untuk season ini. Dia bisa dibilang salah satu hero yang bisa melakukan inisiasi dengan defensif yang cukup kuat juga. Ya seru ya, di season-season ini banyak hero-hero yang keluar gitu loh. Ada Lukart kemarin, Iya, Alucard, ada Kimi tadi, kan, dan Cyclops juga. Cyclops lihat udah menuju ke arah, harusnya sih Brans ini ke Demon Hunter Sword. Sedangkan Whisking udah punya sayap juga. Whisking nggak mau kalah, dan Blade of Despair harusnya dimiliki oleh seorang Whisking, dan cukup cepat. Lumayan cukup cepat para pemain dari tim Bigetron dan juga RRQ Hoshi untuk farming, tapi sayang sekali dari Bigetron Brans tertinggal cukup jauh. Biasanya Brans memegang
GPM tertinggi di dalam match, tapi Brans bakal coba masak ke arah R7. Lihat damage-nya terlalu besar, R7 pun tidak terlalu berani walaupun dia udah punya Thunderbolt Athena dan menuju ke arah sayap untuk saat ini Kumo-chan. Iya, Lemon sendiri udah punya Enchanted Talisman, udah punya Calamity Reaper, Anti-Rush, dia bakal coba bikin Immortal mungkin ya. Dari seorang Lemon. Iya. Atau Bisa mungkin jadi. satu item defense lagi kali ya. Atau Immortal bisa jadi. Immortal juga bisa. Yes, Dream udah bakal coba untuk berada di sisi dari Boost, tapi Lemon bener-bener masih seorang diri digetok Lemon, Wah, tapi Lemon gila. gak bisa kabur dengan selendangnya. Lemon gak takut, Lemon versus everybody, dan ternyata Golden Staff Golden Staff. yes, didapatkan oleh seorang Brans kali ini. Iya, Dan Taka pun juga baru jadi Lightning Truncheon-nya setelah dia mengamankan Nickel of Durance terlebih dahulu ya. yes, karena itu Uranus. penting banget untuk Uranus, untuk Smeralda, dan R7. Smeralda. Duel Dragon langsung dari seorang Dreams menuju ke arah seorang Finn, dan Finn harus ditumbangkan. Gak ada cover sama sekali dari para pemain dari tim Araki Hoshi. Ini bakal menjadi kerugian yang luar biasa karena bakal coba dipasang Teamfight, dan Bapak Lord tersisa 15 detik sebelum Lord yang terhormat kedua kali muncul di Land of Dark. Iya, ini harus berhati-hati juga dari Araki Hoshi. Di Getron Alpha mereka punya Rainbow yang bisa dibilang kayak dia bisa pakai diversionnya untuk kapanpun coba untuk nge-contest ke arah Lordnya. Karena Lordnya yang kedua sudah di-enhance, sekarang udah mulai pop up juga. Whisking udah mulai langsung rotasi lagi ke arah Lordnya. Bener banget, R7 bakal coba untuk gangguin seorang Brans kali ini dan tak berhasil mendapatkan red buff terlebih dahulu. The Way of Dragon langsung ke arah seorang Lemon. Lemon masih bisa bergerak tapi tidak bisa terlalu lama. Oh, terlalu langsung di-reset. sakit. Jadi dia akan menjadi Lord untuk tim Bigetron Alpha harusnya. Bakal coba commit atau enggak, karena lihat Uranusnya di area atas R7 bener-bener mengganggu banget. Rainbow masih coba untuk nge-defense kali ini, tapi dari R7 masih terlalu tanky Oh banget. enggak, mereka nggak bakal berani Lord. Mereka nggak bakal berani Lord, lihat Bransnya mundur. Dan seorang R7 itu kalau mereka maksa Lord, bakal coba di back. Ya apa bilangnya? Backstep. Di backstep ya, Iya. dibokong lah. Mungkin bisa dibilang kayak R7 bisa aja kayak sewaktu-waktu mereka dia coba untuk nge-push ke arah inhibitornya, ngedapetin objektif. Bisa dibilang Lord keduanya bisa aja di-cut sama Araki Hoshi dengan begitu mudahnya, karena mereka bisa dibilang menang secara teamfight juga. Ini Ci, lihat ya. Nanti ketika team fight ya, R7 dia bakal muter. Dia bakal ke arah Brans. Kalau dia yang bukan diserang, dia bakal muter ke arah Brans apapun yang terjadi. Dan kita bakal lihat replay by Axe-nya. Di sini dua hero harus ditumbangkan oleh tim dari Bigetron Alpha dan Araki Hoshi. Mereka berhasil banget ngebuat tim melakukan missnya. Iya, kayaknya pikiran juga cuma salah sebenarnya. Tapi ketika ini lihat di area atas R7 bakal coba dipukul mundur sama teman-teman Bigetron Alpha, Brans Bravo, dan juga Rainbow sudah mulai datang. Tapi kali ini The Wave Dragon connect ke arah seorang LJ, masih flick out keluar, tapi lihat damage dari seorang Brans. Tapi Udah sakit banget. lihat para pemain tim Araki Hoshi mencoba untuk mendapatkan Lordnya, dan Lemon ternyata mengganggu pergerakan. Setidaknya Lemon berhasil membuat para timnya berhasil mendapatkan Lord. Kali ini Lemon mengorbankan dirinya. Sang Lemon. Sang Oh biji my god, logam pergerakan yang bagus mulia. banget itu yang mungkin harus dicontoh oleh para player di publik ya. Kalau misalnya nggak selamanya gitu loh, kita mati rugi, kita harus barter. Di sini Iya. harus tahu kalau misalnya tadi Lemon nggak mengorbankan dirinya, mungkin bakal coba invasi maksudnya Iya. dari Lordnya, dan mungkin bakal bisa di steal, Iya, wipe, dan bisa dibalikin keadaannya dari tim Araki. Itu rugi banget ya kan? Rugi banget buat Araki Hoshi, dan kali Pasti ini bakal bangsa tim fight kalau kan udah hilang banyak, dan para pemain dari tim Bigetron pede banget Momo-chan. betul. Dan Lordnya sepertinya bakal di take down oleh tim Bigetron Alpha dengan cukup mudah di area mid-nya kali ini. Araki Hoshi bisa dibilang mereka sedikit kewalahan sih kalau menurut aku Iya ya, untuk iya. di game yang pertama ini dengan Bigetron Alpha ya. Struggle banget ya Araki Hoshi ya. Mereka punya 2 Lord aja nggak sampai ke arah inhibitor. Iya. Biasanya Araki Hoshi punya 10 Lord udah bisa bolongin. Udah kayak komit banget ya untuk langsung end. Iya, gamenya. bener banget. Dan Dreams melakukan ini pinter banget ya Dreams. Dia pakai senpu kan. Itu kayak kalau misalnya tikus kena trap tuh kayak diisengin gitu trapnya, tapi nggak kena. Kena immune aja. Iya, immune aja. Dimana kan trapnya pakai immune, dan kali ini dari Finn tadi juga udah sempat ngantongin Divine Glaive. Ini buat Magic Penetration lagi nantinya. Oke, bakal coba dipasang ya. Saya kali ini masih dengan tari piringnya di arah bottom lane, masih bersama dengan Bravo. Dan lihat Brans udah punya DHS ya, karena dia butuh DHS untuk seorang Uranus, dia butuh untuk seorang Smeralda.
Dan itemnya udah pada lengkap sepertinya dari Bravo. Terkena seperempat darah dan hampir setengah. Tersisa seperempat darah. Rainbow dan juga Brass bakal membantu di arah bottom lane. Dan R7 harus mundur. Gak terlalu berani R7 kali ini. Sedangkan di arah top lane Lemon cukup bebas untuk memberikan damage terhadap seorang Twitch. Iya, Arkihoshi mereka bisa dibilang bermain sangat amat aman banget di menit 18 kali ini. Ini udah kita perkirakan sebenarnya ya. Kayak Iya. gamenya bakal jadi game yang cukup lama. Cukup lama dan juga Bigetron Alpha dari seorang Bransnya. Dia punya Thunderbelt tuh seorang Samurai yang bagus banget, tapi Duel Dragon belum dikeluarkan karena terlalu jauh. Gak ada komitmen yang dikeluarkan oleh seorang Dream. Meanwhile dari bottom lane Bravo masih coba head to head dengan Seven sama-sama dari Indonesia, Tari Piring dan juga Lemon the Boy. Oh my god, Falling Star Moon-nya. Duel Dragon langsung keluar karena seorang Lemon, tapi ternyata LJ di garis belakang. R7 menuju ke arah seorang Brans. Damage-nya gak bisa terlalu kuat, malah di arah belakang Whisking diketok palanya oleh seorang Bravo. Langsung saja diteleport, surprise attack. Mau kemana? Ararkioshi terkejut dan terheran-heran. Bagus banget teleport dari seorang Rainbow untuk kali ini. Iya, dan versi ini justru malah Finn justru memaksakan keadaan banget. Ini di end. Ini harusnya di end. Wah, ini bahaya banget sih buat Arkihoshi Bigetron Alpha. Hanya dengan satu momentum selalu dari Rainbow. Kalau kita lihat replay by X-nya, ini sebenarnya lihat. Ini di end sih harusnya. Harusnya iya. Ketika Bravo yang masuk, dia teleport ke arah belakang, langsung ngedapetin R7, Whisking-nya juga di take down. Dan entah kenapa kayak Finn tadi masih Oh no, masuk. ini bencana untuk Ararkioshi. Apakah ini akan menjadi poin pertama dan Bigetron Alpha? Make history memecahkan RRQ. Kemenangan beruntun dari RRQ dipecahkan oleh tim Bigetron Alpha. Oh my god, ini bakalan ada respect band kayaknya ke arah Loi sih. Iya nggak sih? Gila banget. Rainbow sang game changer kali ini kalau menurut aku permainan Loi-nya luar biasa sekali. Kayak aku selalu bilang kan, ini kayak momen yang cukup krusial buat tim Arkihoshi. Bisa aja Rainbow dengan diversionnya dia bisa teleport kapanpun dia mau. Dia udah ngelihat timing yang pas, momen yang benar-benar pas banget buat Bigetron Alpha mengembalikan keadaan. Dan itu benar-benar dilakuin sama Rainbow berkali-kali. Nggak cuma ketika mereka bertemu dengan Arkihoshi pada hari ini, terjadi sama tim-tim yang lain juga. Yes, apakah ini benar-benar bisa menjadi salah satu pergerakan besar dari Bigetron ya? Karena biasanya Ararkioshi benar-benar tidak bisa ditabrak ya. Wow. Bahkan EVOS Legends sudah hampir pernah memenangkan tapi dibalikan lagi keadaannya. Tapi kali ini Bigetron dengan satu kali team fight membuat RRQ tertunduk lemah. Sang raja dari segala raja harus mengakui kalau kelinci percobaannya udah mulai mengamuk. Iya, udah mulai mengamuk dan sepertinya mereka juga tidak mau menjadi kelinci percobaan terus-menerus di season kali ini. Mereka benar-benar menunjukkan taringnya. Tadi ketika kita lihat sebenarnya camnya ketika Bigetron sudah menyelesaikan game ya, kayak dari Rainbow juga happy banget. Semuanya happy. Berasa langsung, langsung begitu. Bisa dapetin satu Iya. poin dari seorang raja loh. Raja ini. dari segala raja. Masalahnya ini raja dari segala raja. Raja di atas raja di atas yang lagi. Iya, dan Wow. wow, surprise banget sih. Kita lihat dengan perolehan audience prediction sampai 94 ya tadi. 92%. 92% ngebuat ternyata prediksinya salah di game yang pertama. Entah kenapa hari ini kayak match-nya benar-benar unexpected banget. Unexpected Kita dari nggak semua. menyangka ya, kayak Yes. kita mungkin udah mikir ya mungkin bisa lah ya 2-0 atau mungkin 2-1 lah, gamenya agak sedikit kerat. Tapi justru kayak di game pertama aja kita udah dibikin amazed sama tim-tim yang mungkin justru kayak kita nggak sangka gitu loh. Bener, nggak sangka banget masalahnya. Ararki itu kalau dia Lord pertama itu, makanya aku bilang Lord pertama dia harusnya dapetin inhibitor biasanya. Tapi kalau udah Lord kedua berarti gamenya kerat kan. Lord kedua pun mereka belum dapet inhibitor sama sekali dari Bigetron. Iya. Karena karinya udah nggak bisa ditembus. Dan aku nggak mengira sih kenapa tadi di tim fight yang terakhir Finn masih coba untuk paksain masuk. Karena Finn mau ngambil 1 poin. Jadi ketika dia ngambil 1 poin, dia nggak bisa straight push. Si Josh bisa, LJ masih bisa untuk ngedefense dengan Tapi itu pupanya. kayak bisa dibilang kayak lagi grouping dari tim Bigetron ini Malah juga. nggak tumbang yang sayangnya. Nah, Iya. oke. El Profesor kita bakal bertanya, apakah ada pengaruhnya dengan scene effect untuk game kali ini? El Profesor? Esmeralda adalah makanan empuk, apalagi Ke draft pen and pick-nya di game yang kedua antara Bigetron Alpha dan juga Arkihoshi. Bigetron kali ini akan mendapatkan first pick-nya
Dan buat teman-teman juga yang lagi nonton di Minimo TV, di Magna TV, di YouTube dan juga Facebook dan juga RCTI Plus, jangan lupa ya untuk langsung di like, di share juga, berikan komentar-komentar positif juga, dukungan, apalagi untuk Arki Hoshi yang lagi bener-bener butuh support banget ya. Bener banget, dan Yuzongnya tuh kan bener kan, Yuzongnya diamanin karena dari Araki Hoshi butuh daya dobrak di garis depan dengan tim fight yang kuat. Kemungkinan besar berarti dari Araki Hoshi dia bakal pakai dari support yang cukup kuat lah. Tuh. Khalid Your team is diamankan, banished. dua Vector dan Selena respect seperti kata Momo-chan ya. Langsung Lui-nya di pick off, dihilangkan begitu saja. Ini benar-benar langsung respect ban ke arah seorang Rainbow, dan mungkin ini udah diprediksi sih sama Bigetron Alpha ya. Harusnya iya. Tapi ingat, Rainbow hero poolnya cukup luas. Oh, banyak banget. Rainbow bisa bermain apapun, malah di scene kompetitif Rainbow pernah menggunakan Johnson di arah side lane. Jadi harus berhati-hati dari tim Araki Hoshi, harus memikirkan dengan matang sekali. Untuk kali ini harusnya yang diamankan adalah Popol, kalau mereka nggak mau main Popol. Atau Atlas atau nggak Kufra bakal Atlas diadu kali ya? kayaknya. Enggak. Coba kita 1, 2, 3. Survei membuktikan. Isun Sin? Esmeralda. Oke, Your Uranus. team is picking. Ntar Uranus. Atlas. Atlas. Kufra. Selena. Selena. Polpa. Banyak banget yang terbuat bebas. Uranus dari Bigetron, aku lihat tadi semangat banget. Pokoknya pas ngepick Uranus, apakah ini akan menjadi hal yang cukup menakutkan untuk para pemain dari tim Araki Hoshi? Dan lihat, udah mulai cemas para pemain dari tim Araki Hoshi karena ini mungkin menjadi bisa kekalahan pertama mereka Wah, di EPL season yang ke-6. sama seperti Onyx tadi ya. Yes, bener banget kalau mereka tidak bisa membawa game ini ke game yang ketiga. Selena, lebih fokus terhadap Selena Selena dari seorang Flashy. Finn, menegangkan Selena untuk apa? Araki Hoshi harusnya bisa dibilang Selena Popol masih Selena. masih oke. Dan Atlas mungkin. Selena atas dia atau Kufra. Luna. Untuk counternya dulu terlebih dahulu ya. Iya, untuk konten Uranus. Selena, Luna. Oke, Lemon pakai Your ultus team dengan is besar. picking. Dan dari para pemain dari tim Bigetron Alpha, apakah mereka akan menggunakan Popolpa, Popol Pupa. Popolan Pupa? Dan mungkin kalau kita lihat dari tim Bigetron, mereka Atlas. bisa Kalau nggak Pupa. ngamanin Atlas sih. Atlas Iya. dan juga Popol Pupa ya. Enggak, jangan. Aku Jangan. lihat sih Kufra Parsa atau enggak Atlas Parsa. Atlas Parsa, Kufra Parsa, tapi lebih memilih untuk Chow. Dreams percaya Sin. dan Yusin Sin untuk seorang Your Brand team kali ini is ya. picking. Tegang sekali kayaknya untuk match kali ini. Dapat kalian semua minta tepuk tangannya dulu dong yang di rumah, mana suaranya? Iya, aku kangen. Iya, Offline. kita kangen banget sama offline ya. Tapi kamu jangan robohin meja di sini dong, Oji. Link untuk tim Araki Hoshi sesuai dengan prediksi dari Kang Sotoy kita ya. Kali ini Kang Sotoy bener ya. Tadi kalau Yuzongnya nggak diambil, Yuzongnya diambil juga. Your team Iya, pasti. is Dia bakal banished. ngadu apapun. Dia bakal ngadu apapun untuk Yuzon dan Link. Hmm. Kalau aku lihat sih begitu ya. Karena mereka butuh itu team fight yang kuat. Iya. Tadi iya. kalah team fight berkali-kali kan? Berapa kali kalah team fight? Tapi Dari yang- Araki Hoshi yang biasanya mereka selalu menang dalam team fight. Iya, soalnya kayak udah mulai jadi juga item dari Brands. R7 nya sampai nggak bisa main. Yang aku bilang R7 bakal coba untuk melakukan flank dan langsung ke arah Brush, bener. Dia langsung ke arah belakang, tapi baru mendekat, baru tarian piring kedua dari R7. Udah sakit banget. Itu langsung Itu udah- langsung mundur lagi gara-gara Brushnya gede banget damage-nya. Kayak udah natural counter banget gak sih? Iya. Pemilih Kari itu. Dan kali ini band yang ketiga dari Araki Hoshi buang ke arah Kaguranya. Your team Berarti is banished. semua bisa dibilang kayak support untuk tim Bigetron Alpha benar-benar Parsa, masih ada Parsa. diminimalisir banget. Ya. Iya, tapi masih ada Parsha Masih ada juga, Parsa. masih ada Popol Kupa, Parsa masih ada, Chang'e Rainbow masih ada. masih ada Cecilion juga, dia sempat memakai Cecilion ya minggu Kalau pertama pakai ya. Cecil kali ini mati sih harusnya. Iya sih. Iya. Mungkin Opsinya kalau nggak Parsa, Parsha sih kalau aku bilang. kalau aku Chang'e ya, nggak tahu kenapa aku ke arah Chang'e. Ini bakal diambil. Jadi Kayak gini. blue buff-nya dia Yes, benar banget. pakai shower meteor ya, Iya. seperti biasa ya. Kenapa aku bilang kayaknya tim Bigetron bakal fokus Your ngambil team Chang'e is picking. karena dia mau
fokus untuk ngeharas dari blue buff-nya. Link tanpa blue buff itu bagaikan aku tanpa kamu. Udah Cimo udah auto itu. Udah nggak bakal bisa main walaupun energinya ada, tapi Link tuh bener-bener boros banget kalau nggak ada blue buff. Pakai blue buff aja boros banget. Dan aku susah banget melihat orang kalau misalnya blue buff-nya udah di apa ya? Dari comot. Iya, udah dicomot itu bakal berat banget untuk dibawa gamenya. Wah, kali ini Arkeosi benar-benar berpikir keras dan ada Kufra yang diamankan Your team oleh is tim picking. RRQ. Ini bisa dibilang kalau dari tim RRQ mereka udah memilih hero-hero yang sebenarnya nabrak banget semuanya. Selena dengan Abyssal Arrow kalau kena itu bakal langsung masuk dengan Garut dan juga Soul Eater. Link yang sebenarnya memang kalau Tempest of Blade-nya dibuka sebagai inisiasi pertama agak sedikit resiko kalau nggak ada supportnya, nggak ada backupnya. Lunox dengan Abyssal Trap juga, dan juga Atlas kali ini untuk tim Bigetron. Wow, Profesor KB sudah Lihat, tertawa-tawa di belakang sana. Sobat Mobile Legends itu kalau gue udah serius mikir lu begitu bahaya bener cakep membuktikan dar Kasihan. apa sih ya Allah aduh udah keren-keren HP mental Aduh, untung ya. aku sama profesor ya udah lihat-lihatan nih canggih nih bro iya gak sih Aduh, tapi tidak semudah itu ya Ranger Emas. Karena sudah ada Cecilion. Bener kan yang aku bilang Cecilion itu bakal dimainin sama Rainbow. ini Cecilia bakal mati kalau diperbudidayakan sama linknya. Iya. Ya mau Cecilia gimana? bakal ditancap, diserobot. Ini bakal jadi match yang benar-benar keras banget. RRQ bisa aja ngamanin satu sama. Terus dia nih ya untuk Cecilian untuk ngambil blue buff-nya Link sendiri susah. Kalau misalnya Chang'e masih ada Meteor Shower. Kamu jangan kayak gitu. Ini yang main support pemain kunci dari tim Bigetron Alpha. Iya, walaupun- bisa aja setupnya berbeda. Ya walaupun pemain kunci ya Iya. Cimomoku tersayang tercinta Hanibati Sweetie Lalala, tapi setidaknya dari Cecilian tuh kan emang bad impact-nya jauh nih ya. Cuma kan masih jauh Meteor Shower bisa sambil jalan gitu loh. Dan kita bakal 5 melihat seconds till the end. kali ini udah keren-keren prediksi gue gagal gara-gara Rainbow dasar Deven awas lo ya. Oke, kita kali ini bakal masuk di game yang kedua, tentunya masih dipandu oleh Momo Shan dan juga Ranger Mas masih di match Bigetron Alpha versus. RRQ host. Terima kasih. Aku lagi mikir tuh Rainbow lagi di mid ya. Iya benar-benar. Cecilionnya, tapi kali ini sudah ada Atlas juga yang kan dimainkan sama Dream. Spin langsung membantu seorang Whisking kali mengamankan Rebelnya terlebih dahulu. Dan aku suka pick-pickan dari RRQ sih. Aku udah ngerasa ketika RRQ udah ngamanin Link, ini kayaknya pasti bakal ada Gatot Kaca. Aku udah prediksi banget. Gatot Kaca bakal dikomboin sama Whisking. Dan apalagi kalau misalnya dari LJ-nya, wah kita udah pasti nggak bakal lupa ya LJ. Yes. Supaya LJ itu di season 5. Kita bakal lihat langsung LJ dengan Kufra kebanggaannya dan emang ini kita lihat bakal coba dipasang. Whisking berhasil mendapatkan satu buah Little Wonder, ternyata tidak Momo-chan. Little Wonder lebih diamankan oleh seorang King Branch yang sudah bakal menuju ke arah level yang keempat untuk kali ini. Iya, dengan hanya ada satu Purify kali ini dari tim RQ Hoshi. Dan dari Bigetron Alpha 2 Purify dan 3 Flicker. Yes, ya Rainbow bakal dikasih clearing minion di arah mid lane. Rainbow-nya juga bakal menjadi salah satu asuransi di arah lane in nanti ketika dia udah punya damage yang cukup besar. Dan lihat di keluarga Mountain Choker untuk memberikan vision di mana keberadaan dari para pemain dari tim RRQ Hoshi. Iya, kali ini Rainbow-nya kalau sampai ke arah late game berarti bakalan makin banyak lagi stack mana yang dia punya. Lemon dalam posisi yang kurang baik kali ini di Jet Kundo, tapi Dijemput. ada LJ ternyata. Dijemput sama LJ, kita lihat kali ini LJ langsung mencoba untuk memberikan pressure di arah top lane, sedangkan R7 dibalikan keadaannya Taka bakal coba untuk mengusir R7 di arah bottom lane. Ini pertarungan yang keras dari kedua belah tim, Momo-chan. Iya, ini bakal menjadi game yang cukup keras sepertinya. Di mana RRQ Seru mereka banget. benar-benar harus ngamanin 1 poin sih. Yes, betul, bukan hanya itu aja ya, para pemain dari tim RRQ Hoshi kita bakal lihat dimana dia agak sedikit terpressure di early game seperti ini. Harusnya RRQ Hoshi mungkin udah bisa melakukan pick-off kecil, tapi ternyata nggak sama sekali. Dan Whisking seorang diri tidak ada yang mengcover. Dan para pemain dari tim Bigetron Alpha
stick together antara tank dan juga supportnya. Dan bedanya RRQ Hoshi agak sedikit jauh, lihat Whiskingnya kemana, Selenanya kemana, agak kurang apa ya, berdekatan. Apakah memang mereka terlalu percaya dengan adanya Whisking Tempest of Blade dia masih bisa kabur? Atau ya kan? mungkin mereka coba untuk nahan pergerakan dari Bigetron Alpha. Kayak mungkin mereka pengen ya dari RRQ Hoshi Bigetron Alpha yang opening terlebih dahulu, resource skillnya dipaksa dikeluarkan terlebih dahulu. Yes, tapi ternyata di sini R7 mencoba untuk mendapatkan seorang beras Avatar Guardian untuk mundur. Gak mungkin berani lagi LJ flickernya untuk mundur, tapi Dream di garis belakang sana. Taka masih coba fokus menuju satu Fatal Lane. Swipe ke arah number slot didapatkan oleh Bigetron Branch. Lord Branch mengamuk kali ini. Aduh, aku nggak, entah kenapa aku penasaran banget. Oh, tapi kali ini Lemonnya sudah mulai datang dengan Chaos Assault dan bahkan Whiskingnya Tempest of Blade mulai dibuka ke arah seorang Dream dan dibalaskan 1-1 setelah tadi LJ terpick off ya. Jadi 2 tanknya di awal, tapi ternyata Finnya. Bravonya berhasil ditumbangi, tapi Whisking harus kabur dengan Fit Voice-nya. Kali ini berhasil mendapatkan 1 Bolito Wonder, tapi ternyata Fit gak menyangka adanya seorang Bravo di sana. Iya, dia cukup kaget juga tiba-tiba ada Bravo yang muncul. Tapi aku merasa ya hari ini RRQ Hoshi LJ kayaknya mainnya agak aneh gak sih? LJ Iya ya. bisa jadi, tapi Kayak di game pertamanya ke pick off terus. 5 kali ya. Iya. Dan kali ini kita lihat Lemonnya Ibras juga hilang. mengubahkan seorang Lemon. What happened? Ya, 7 kali secara total, tapi 5 kali di early dan Whisking harus coba untuk one man Wah, situation. ini sulit Apakah banget dia mencetak Tempest of Blade, tapi ternyata Sanguine Claw ya gak berhasil mendapatkan 1 buah poin, dan Whisking dengan pitch voice-nya masih berhasil kabur dan 3 poin diamankan oleh tim Bigetron Alpha. Dan Fatali langsung ke arah seorang LJ, bakal coba Tyrant Rage, tapi gak ada follow up damage, dan LJ oh my masih God. selamat. One last hit, Bras bakal coba dipaksa, Oh, tapi tentunya. lihat Whisking dia dapat tip di arah belakang menuju ke arah seorang Dream dan malah dibalikan keadaannya. Hierarchy, raja dari segala raja membalikan keadaan, tapi ternyata di balik sana Taka diam-diam sticky mendapatkan poin terhadap seorang LJ. Iya, dikejar ternyata karena memang bisa dibilang itu kayak poin yang cukup mahal juga. LJ merupakan kunci inisiator yang penting buat RRQ Hoshi ketika dia masuk dengan Tyrant Revenge, Tyrant Range. Kalau misalnya bisa di take down, kenapa enggak gitu? Ini ditabrak. Nah, ini bagus banget. R7 masuk pakai Avatar Guardian, dapatin turtle. Benar, itu dia yang aku bilang, daya dobrak dari segi team fight yang dia butuhkan. Karena bisa dibilang dengan adanya Gatot Kaca, crowd control yang kuat, mungkin tadi kalau ada Yuzong itu juga bakal sakit banget, damage-nya bakal bisa memberikan pressure terhadap seorang Brand. Iya, terus kali Lemon masih coba untuk mengharas Taka yang berada di area atas. Chaos Assault langsung di-spam begitu saja, tapi rainbow-nya sakit banget nggak tuh? Oh my god, itu 1 kali Bad terjun payung impact. tapi bad impact langsung terhadap seorang Rainbow. Kali ini berbahaya sekali, dan lihat masih bisa selamat. Ada bad miss, tapi Tyrant Rage berhasil mendapatkan 2 LJ. Wow. King of Wakanda mengamuk mendapatkan 2 langsung dari Tyrant Rage yang dimiliki. Iya, tapi ternyata masih mau lebih dan bahkan berhasil terpick off. Fatalingnya agak sedikit terlambat, Dreams-nya pun terkena slow kali ini. Masih bisa survive. Dan RRQ sepertinya mereka cukup puas setelah mendapatkan Brands tadi. Oke, kita lihat fakta coolnya. Finn masih percaya dengan Selenanya untuk menjadi support dan juga roamer untuk di game yang kali ini. Walaupun udah dipecahkan telurnya, tapi Finn masih percaya kalau misal Selenanya suatu saat nanti akan memberikan hal yang menakjubkan. Iya, memberikan impact yang pastinya pada RRQ Hoshi ya. Setidaknya di game kedua ini mungkin masih ada poin balasan yang bisa dilakukan sama RRQ Hoshi. Benar banget, bukan hanya itu aja. Turtle Tapi di arah top lane, bakal coba untuk dapetin 1 gold buff. The way of Dragon tidak ada, dan kali ini kan asal untuk mengusir mundur seorang Bravo. Ini kalau misalnya Lemon tadi di komen sama Bravo, ini bahaya banget. Dan Cinta OF yang sangat bagus, yang masih aku belum punya sampai sekarang. Apa ya? Cinta OF. Timo udah punya? Udah dong. Ini yang jauh. Iya. Udah mau. Mau, pengen? mau. Ya udah, ambil bonus diamond dari Mandiri aja. Oh iya, benar juga ya. Nanti aku kayak gitu deh, aku beli ya. Boleh, Thank boleh, you loh boleh. infonya. Dan kita lihat langsung LJ mencoba untuk mengengkel, tapi tidak jadi informasi telah diberikan. Sedangkan di arah top lane sana, Whisking harusnya udah mulai mundur. Karena sedikit demi sedikit para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka bakal regroup. Tapi untungnya Bravo masih jauh di arah bawah ya. Iya, Bravo-nya masih cukup jauh juga. Dan kalau kita lihat dari seorang R7 juga masih cukup jauh. Tapi totalnya berhasil diamankan oleh RRQ Hoshi. Kali ini bakal menambah pundi-pundi mereka lagi. Perbedaan networknya bisa dibilang Oh,
Apakah ini bakal coba dipaksa? Kenapa? Dan lihat, Brans di situ udah ngebuka vision para pemain dari tim RRQ Iya. Hoshi. Oh, aku kira mereka bakal paksa ke arah blue buff, tapi ternyata Whisking lebih cepat untuk mendapatkan blue buff-nya. Nah, yang tapi dimiliki Whisking udah endless battle, dan Lemon di arah top lane memberikan cast assault dengan cukup sakit, sedangkan dari seorang Brans menuju ke arah plate of dispel, langsung tembak sampai ke arah seorang Bravo, masih ada flicker di sana. Lihat, Whisking the Way of Dragon diusir mundur, tapi ternyata Drift bakal coba untuk meng-cover. Ada satu buah courage mask dan ternyata gak berhasil dapetin Bravo, still survive di arah sana. Iya, dan gak akan terlalu dipaksakan setelah ada Avatar Guardian yang mungkin tadi sempat mikir bakal nyampe, tapi ternyata enggak. Yes. Dari seorang R7. Untuk itemnya dari seorang Brans ketinggalan satu item dibandingkan Whisking. Udah ada endless battle, true damage seorang Whisking kali ini dan juga adalah sedikit lifesteal. Oke, langsung coba dihajar terornya, saya nggak berhasil mengenai siapapun, sedangkan Rainbow dengan best miss-nya. Fataling berhasil ke arah Oleh depan sana, Rainbow. tapi ternyata Retribution diamankan oleh seorang, siapa tadi? Kok nggak ada Retribution dari para pemain dari itu, dan Bravo gak berhasil mendapatkan poin tambahan. R7 masih bisa flicker di sana. Iya, masih bisa Oke, dapetin selamat blue buff-nya juga. tadi. Kayaknya diambil sama Whisking deh. Ya, soalnya kayak Retribution gitu, sedangkan Retribution di game ini cuma Whisking. Tapi aku nggak lihat Whisking iya. di mana tadi. Tadi kayaknya sempat diambil sama Whisking sih kalau menurut aku, karena aku nggak ngelihat ada Rainbow yang didapetin, tapi kali ini udah mulai rekayasa tahu lagi mulai dibuka oleh Lemon dan sepertinya nggak akan terlalu dipaksakan. Setidaknya mereka bakal bermain lebih objektif sih kalau RRQ sih. Yes, ya. Ya, Rainbow-nya nggak dapetin purple buff. Yes, benar nggak dapetin banget. blue buff, terus Brand juga nggak dapetin karena cuma red buff, berarti fix diambil sama Ya Whisking. kan, soalnya Retribution tadi aku lihat animasinya ada kayak cus gitu loh, Cimo. Ada cus bunyi gitunya. Lord, Para pemain dari tim resurrecting RRQ Hoshi, soon. struggle Israel untuk kali ini, dia masih menunggu momentum, dan ternyata Bapak Lord yang terhormat sudah mulai datang kembali di Land of Dawn Ini- untuk pertama kalinya di game yang kedua. Kayak deja vu nggak sih? Game Deja vu. pertama RRQ Hoshi benar-benar mendominasi juga, tapi Dibalikin. dibalikin keadaannya. Jangan sampai nanti ada satu momentum buat Bigetron juga ya. Ya, tapi intinya ada Whisking udah berada di arah tembok ya, udah di atas pagar, dia mundur lagi, nggak mau terlalu terburu-buru. Sedangkan dari arah Kiyoshi, mereka ternyata lebih fokus untuk mendapatkan simpan, dan langsung ada fatal itu yang mereka langsung ke arah seorang Saber harus tahu. Kali ini lihat LJ Oh, kali cepat, tapi ada nggak ada yang bisa ternyata- menahan, dan double kill. Whisking harus mundur untuk kali ini, lihat Whisking nggak punya apa-apa lagi, tempat blast untuk defensif, dan Whisking harus ngambil blue buff-nya sebelum blue buff-nya diinvasi. Sedangkan Lemon bakal coba untuk cast assault, gak, Lemon lebih memilih untuk Gila, mundur karena kayaknya. Lemon gak bakal berani untuk ngelawan semuanya. Order Billions untuk menyelamatkan seorang Lemon. Wah, sakit banget nggak tuh Rainbow-nya sekali, bad impact. Seorang Lemon setengah darahnya udah hampir hilang. Yes, bener banget, itu belum nanti di late game sekali ketika Rainbow udah punya full item, dan Whisky kita lihat bakal akan well dragon, dan bagus banget. Bravo, save the day. Lihat Tempest Oblet ke arah belakang, Whisky ini gak bisa punya di-take apa-apa, down dan sih kayaknya. Poison dan Fatal Lane. Oh my Look God. at that stress. What a play. Permainan yang bagus, dia mengkasih ketika ada Witch Poison, ternyata ditarik linknya, dicekek, dan langsung di Talk Slam. Aku baru bilang kan tadi, jangan sampai ada satu momentum dari Bigetron Alpha mereka bisa balikin keadaannya. RRQ Hoshi bener-bener bisa dibilang pukul mundur sampai Bener banget. akhirnya objektif floor-nya yang pertama diamankan sama Bigetron Alpha. Dan Whisking tadi agak sedikit miscalculation sih menurut aku, karena dia pasti gak, bisa dibilang kayak Dream Team masih punya Fataling juga. Dan kali ini sudah ada Titan Revenge mengarah ke arah seorang Dream, kali ini bakal di take down begitu saja. Sementara Bravo di area bawah bakal coba untuk mendapatkan turret objektif lagi untuk Bigetron Alpha. Ya, bagus banget, adalah keputusan yang baik untuk mencoba untuk komit terhadap seorang Dreams, karena setidaknya para pemain dari tim RRQ Hoshi, God, Finn. oh my god, fatal bad impact-nya langsung satu kali tamparan keras terhadap seorang Finn. Wah. Rainbow pakai blue buff kali ini. Ini Kalian- sulit banget sih. Di arah late game entah gimana RRQ Hoshi mereka bisa coba bertahan atau enggak. Kalau 2-0 diamankan sama Bigetron Alpha, berarti ini menjadi kekalahan pertama untuk RRQ Hoshi. Yes, kita bakal lihat replay by Axe-nya. Nah, ini nih Whisking, The Way of Dragon Way of langsung dari Dragon Bravo yang tuh gila sih. bagus banget. Nah, dia masih tahan. paksain buka Tempest of Blade permasalahannya. Kenapa nggak dia coba Vince First aja? Dan itu kayak perfect match Fataling dari seorang Dreams udah on point banget. Dia gunain Tempest of Blade-nya itu untuk ini sih, menyelamatkan diri dia dari last hit basic attack si Chong-nya. Oh. Langsung tumbang, tapi Terror Rage kali ini gak berhasil mengenai siapapun, dan Way of Dragon terhadap seorang Whisking. Bravo harus mundur, kali ini M7 bakal coba untuk mengganggu seorang Bravo, sedangkan di arah sana LJ harus down oleh seorang my God, Brad. LJ. King Brad coba untuk arah seorang Lemon, Lemon. udah gak punya pilihan, dan ternyata kita satu double kill. Dua orang udah harus down, Tempest of Blade ke arah belakang,
tapi ternyata dia terlalu lama. Oh my god, R7 pun harus tumbang. Tersisa seorang win. ini bahaya Jadi banget. kekalahan pertama untuk tim Ararki Hoshi dengan kekalahan 2-0. Kita lihat, Bravo udah siap, mulai masuk ke arah belakang. Best dan semuanya langsung komit dan wipe out untuk tim Ararki Oh Hoshi. my god, Bigetron Alpha mereka mengamankan 2-0 kah? Kali ini karena minionnya bisa dibilang bakal coba ditahan oleh seorang LJ dan masih bisa survive, masih bisa di-defend oleh RRQ Hoshi. RRQ Hoshi. Kalau kita lihat minionnya udah mulai nge-push dari berbagai arah, Oji. Gila, Gila. Ararki Hoshi well play banget, dia benar-benar masih bisa mengamankan dari kekalahan. Luar biasa Ararki Hoshi. Wow, dibalikin keadaannya sampai akhirnya Bigetron Alpha mereka bisa mendominasi dari semua objektif sekarang. Point kill, objektif turret, dan bahkan kalau kita lihat networknya pun dikejar sama Bigetron Alpha. Berbanding sekitar 7.000 sekarang. Kalau dilihat dari network masing-masing sebenarnya lihat. Bronze kayak banget, 9.400, sedangkan dari Whiskingnya 8.100. Tadi sempat dimenangkan sama Whisking ya, dari sisi item ya. Yes. Tapi kali ini Bronze-nya bener-bener setelah dapetin triple kill, untungnya sempat di-shutdown sama R7. Kalau nggak itu bisa maniak sih. Oke, udah 65.000 orang yang menonton. Kali ini kita langsung saja dikasih like ya. Like-nya kasih sampai 15.000. Langsung di-share juga. Kita langsung goyang nanti. Dan ini adalah benar-benar permainan yang seru dari kedua belah tim. Masih komit dan Rainbow. Dikasih blue buff-nya Rainbow untuk kali ini. Tapi kali ini udah mulai ada zoning yang dilakukan oleh teman-teman Bigetron kali ini. Oh, fatalingnya langsung arahkan oleh LJ. Kali ini udah mulai dibuka Badfish dan juga Whisking. Tempest of Blade. Tempest of Blade, dan bahkan dia mulai masuk R7 yang kali bakal dibalikin ke keadaannya. Rainbow-nya mulai down. Dan bahkan ini tim Anarchy mencoba untuk memberikan pressure ke arah Dreams kali ini. Lemon juga harus down, tapi lihat Bravo-nya langsung mengarah ke arah seorang Whisking. Oh my god, R7 dia juga harus stop. Kali ini LG bakal coba ditumbang dengan double kill. Dari Oh my God, Sotorabi, Minion. lagi berbeda dan this is it. Oh my god, Bigetron Alpha take the game tuh. Sang raja God. dari segala raja ditumbangkan 2-0 oleh Bigetron Alpha. Sang kelinci percobaannya sendiri mendapatkan poin penuh atas raja dari segala raja. Oh, wow, aku my god. speechless banget sih. Gimana caranya Bigetron Alpha mereka benar-benar komit banget. Mereka benar-benar konsisten banget dengan semua resource yang mereka punya. Kayak meskipun Araki sempat ngebuka tadi terlebih dahulu ya. Dengan ada Gatot Kaca yang masuk. Udah bagus banget. Padahal Rainbow-nya udah ke pick off. Tapi sayangnya case assault-nya keren semua. Kalau ke Bransma mungkin tadi masih bisa di-defend. Iya, Brance-nya masalahnya dia sempat free dan kayak triple kill-nya kayak sempat 2 kali ya tadi ya. Triple kill 2 kali hampir maniak. Dan Dan yang bagus menurut aku Bravo juga bermainnya bagus banget sih. dia ke arah link-nya nggak bisa kemana-mana. Whisking-nya bakal ditendang, digebok, disikut. Udah nggak bisa kemana-mana. Dan iya kan, langsung digini nih. Begitu, Oh, cowok gitu tadi ya? Bravo. Tendangnya, wah luar biasa banget. Tendangnya Dan pakai kaki sih. yes, bener banget. Bukan hanya itu aja. Dan kita untuk di Magna TV kita bakal ketemu di 6:30 nanti. Iya. Hanya di Magna TV. Jadi untuk semua sobat yang ada di Magna TV, see you ya. Sampai ketemu Dan kemana-mana 1:07. kamu ya. Di situ aja, oke sip. Nanti balik lagi 1:07 ya. Oke. Nah, Ocan kita bakal bahas sedikit di mana ini benar-benar bisa memberikan sebuah permainan yang luar Aku- biasa dari Bigetron Alpha. Shock banget sih. Kayak aku nggak nyangka Bigetron Alpha bisa menumbangkan RRQ Hoshi 2-0 lagi. Hari ini Suns tumbang pertama kalinya. Iya. Aura mendapatkan poin pertama kalinya. Ararki Hoshi, raja dari segala raja, ditumbangkan tanpa poin sama sekali dan untuk pertama kalinya di season 6. Dan Bigetron langsung melejit berarti menggantikan posisi Araki di nomor 1 kan? Harusnya, Harusnya. harusnya. Wow, karena Harusnya tadi dia nomor plus satu. 3, berarti ini 20 plus 2 plus 5. Plus 5 ya, Ararki jadi RQC turun. langsung turun. Wow, ini benar-benar hari ini match-nya tidak terduga sama sekali. Baru masuk minggu kedua loh. Ah, Dan kita udah